Baik saudara, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi kita yang merupakan lanjutan dari materi kita di minggu yang lalu. Namun sebelum itu, saya sedikit review tentang kuis yang sudah saya berikan. Artinya di sini kuis tersebut sudah sedikit banyaknya mencerminkan kondisi yang saudara miliki saat ini, atau boleh dikatakan pengetahuan yang saudara miliki. Oke, dari pertanyaan yang saya ajukan tadi, kita coba bahas dulu. Ada beberapa poin penting yang mesti saya ini tanyakan di sini. Sebentar. Oke, ini soalnya ada bisa dilihat di layar masing-masing. Silahkan dijawab bagi yang sudah bisa lihat. Ada tampil di layar masing-masing, silahkan dijawab bagi yang sudah lihat. Bisa dilihat atau bisa dengar suara saya di sana. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu. Sebenarnya dari soal yang saya berikan ini, jawabannya dalam perakiraan waktu sekitar 10 menit paling lama ini sudah bisa terjawab semuanya. Nah, dalam aspek apapun, artinya tidak tergantung dengan mata kuliah ini saja, dimanapun saudara berada, di mata kuliah apapun, baik nanti di dunia kerja pun juga begitu, di lingkungan sebuah organisasi, apapun itu organisasinya, hal yang paling penting itu adalah mampu untuk membaca instruksi dan membaca manual dengan baik. Jadi kemarin kelas malam banyak yang komplain ke saya, menanyakan kepada saya, Pak katanya, Pak kok begini 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 kata gitu. Dia ikut kuis tapi uh, dia statusnya missing, tidak masuk di di layar saya, artinya dia tidak mengumpulkan jawaban karena dalam instruksinya itu adalah supaya dikerjakan dengan menggunakan Microsoft Word. Kemudian diketik di Microsoft Word, silakan sumbernya didapatkan dari mana saja pun. Kemudian terakhir tentu harus di turn in, harus di submit, harus diserahkan. Tapi pernyataan dia menyerahkan itu nggak ada. Nah, dia mengerjakan langsung diketiknya di baris komentar itu sampai selesai, ketiknya semuanya. Kemudian yang sampai komentar itu aja, habis itu dia nggak apa-apain. Jadi dia protes, saya udah jawab Pak, tapi di komentar itu gitu. Itu pertanyaannya adalah apakah manualnya sudah dibaca dengan baik. Sama seperti orang makan obat, tentu obat itu harus dibaca apakah 3 kali sehari, 1 kali sehari, setelah makan atau sebelum makan, itu harus dipahami dengan baik. Nah, dalam berbagai macam aspek kehidupan juga begitu, kita harus mampu membaca manual dengan baik atau melihat petunjuk dengan baik. Bagi anda yang ikut hibah PKN mungkin tahu persis itu, bahwa buku manual itu harus dibaca dengan baik, harus bisa dibaca dengan baik.
Itu yang mikrofonnya teman matikan dulu karena suaranya feedback di sini. Oke, kita lihat dulu. Tadi saya bahas tentang harus bisa membaca manual dengan baik. Jadi kalau saya nyatakan jadi kuis dilaksanakan hingga jam 11 dan tidak ada penambahan waktu, berarti ini merupakan sebuah komitmen. Apapun yang terjadi, kertas kosong pun jam 11 itu harus diserahkan gitu, apapun kondisi. Jangan sampai di situ ada kondisi Anda terlambat mengirimkan atau late. Jadi apapun kondisinya, jam 11 itu berapapun jawaban yang terjawab harus diserahkan di jam 11 itu manual yang pertama. Jadi saya tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah saja, tetapi saya juga menerapkan filosofi termasuk kedisiplinan di dalam melaksanakan tugas tertentu. Jadi apapun kondisinya jam 11 itu tidak ada lagi yang menyerahkan. Kemudian yang kedua, yang menyatakan bebas kuis cukup menuliskan nama dan NIM pada dokumen kosong dan upload. Jadi kalau ada pernyataan saya menyatakan bahwa seseorang itu bebas kuis, dia cukup menuliskan nama dan NIM-nya, berarti dibalik saja sebenarnya sudah salah, itu dibuatnya NIM-nya dulu, di sini namanya, itu sebenarnya sudah salah dari manual. Jadi saya minta namanya dulu, habis itu NIM pada dokumen kosong dan diupload. Berarti buka dokumen Microsoft Word-nya, kemudian ditulis nama, kemudian ditulis NIM-nya, kemudian upload, dan tidak perlu menuliskan hal-hal lain di luar itu. Seperti itu, yang baca manual itu seperti itu. Jadi kita harus bisa membaca manual itu dengan baik dan melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, jawaban yang diterima hanya yang turn in. Jadi di upload saja, kalau nggak di turn in berarti nggak sampai ke saya. Kemudian yang keempat, jawaban ditulis pada Microsoft Word. Kalau saya buat tulisannya Microsoft Word, berarti saya hanya menerima opsinya itu Microsoft Word. Kalau saudara kerjakan dengan misalnya Open Office, tentu di luar permintaan itu. Jadi kalau saya buat kalimatnya begini, maknanya akan beda. Jawaban ditulis dengan Microsoft Word atau sejenis dengan itu. Itu baru bisa Anda gunakan yang lain. Tapi kalau di sini saya kunci katanya Microsoft Word, jadi nggak boleh yang lain. Nah, kalau sudah convert ke PDF gimana? Biar senang Bapak, ini saya convert ke PDF. Kalau nggak diminta, jangan dilaksanakan. Kira seperti itu. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi kata demi kata bila ada kesamaan, bila ada jawaban yang sama, beberapa dokumen yang sama. Karena nanti ini akan saya upload lagi ke sebuah situs untuk mengecek similarity-nya, kesamaannya. Kalau ada beberapa persen kesamaannya itu nanti akan terdetek. Ini lebih dari 70% kesamaan dengan si ini, lebih dari 70% misalnya. Maka akan dicurigai bahwa dokumen itu memiliki sumber yang sama. Itu yang saya pesannya adalah baca manual dengan baik dan diikuti. Kemudian soal yang pertama, nilainya 20. Pertanyaannya begini. Jelaskan mengapa aplikasi yang dibuat dengan sistem operasi Windows tidak dapat berfungsi apabila di running pada sistem operasi lain, misalnya Linux. Contoh, kalau Anda punya Microsoft Word, kalau Anda install di Linux kan nggak bisa. Jadi kalau Anda buat beberapa aplikasi tambahan atau interface lainnya, baru bisa. Tapi kalau Anda install murni Microsoft Word pada Linux itu nggak mau. Jadi ada program pendukung lainnya baru bisa. Artinya program itu yang berfungsi sebagai protokolnya. Jawabannya singkat saja. Kalau jawabannya yang sifatnya teknis, ya gini, bahwa sistem operasi Windows dengan Linux atau sistem operasi lain itu memiliki addressing memori yang berbeda. Misalnya, pada waktu Windows beroperasi, dia memakai memori di komputer kita dari alamat 1 sampai dengan alamat 4 misalnya. Nah, kemudian kalau itu Windows ya. Nah, kalau Linux dia beroperasi di mulai dari 3 sampai dengan 7 misalnya memori, lokasi memorinya dari ruangan 3 sampai dengan 7. Nah, pada waktu Anda menginstal Microsoft Word, maka dia akan mencari ruang atau areal yang sudah terpakai di 1 sampai dengan 4 tadi.
ternyata yang dijumpainya Linux yang di areal 3-7. Maka dia nggak bisa mengisi areal itu. Atau misalnya pada waktu Anda menginstal menginstal Microsoft Word pada Linux, tadi kita sepakati Linux beroperasi di memori address 3 sampai dengan 7. Pada waktu Anda menginstal Word itu juga akan memakai address 4 sampai dengan 8 misalnya. Harus address itu yang dipakai, jadi nggak bisa pindah ke address lain. Maka pada waktu Anda install gagal karena areal itu sudah diisi oleh Linux-nya. Nah, jawabannya singkat seperti itu, artinya adanya perbedaan pengalamatan atau pengalokasian pada memori. Kalau Anda belajar sistem operasi mungkin pernah kenal istilah namanya allocation, tabel alokasi, ada beberapa metode di situ. Jadi Anda tahu tuh berapa memori yang terpakai. Itu jawabannya. Nah, kalau ada yang memakai hal-hal yang memiliki kesamaan dengan itu, maka saya anggap benar. Artinya kira-kira kalimatnya itu adalah adanya perbedaan pada pengalamatan memori. Itu aja kata kuncinya sudah cukup. Kemudian yang kedua, nilainya juga 20, jelaskan mengapa suatu instansi, perusahaan, organisasi memproyekkan pembangunan perangkat lunak yang ingin mereka buat. Mudah saja. Artinya gini, mereka punya uang, kita punya keahlian. Mereka nggak ahli, kita punya keahlian. Jadi artinya terjadilah pertukaran di situ. Uang mereka untuk bayar jasa kita. Mereka bayar jasa kita untuk membuat aplikasi mereka. Simpel saja sebenarnya. Jadi mereka punya uang tapi nggak ahli di bidang pembuatan software. Itu mereka cari ahlinya untuk membuat software tersebut. Nah, kita surplus atau memiliki kelebihan keahlian dalam membangun perangkat lunak. Maka jasa kita membuat perangkat lunak itulah yang dibayar oleh mereka. Nah, kalau misalnya perusahaan itu sudah ada timnya yang mampu berprogram, bagus nanti mereka kembangkan sendiri. Kayak kampus kita misalnya, kita beberapa mahasiswa dan tim dosen yang jago dengan program, nggak ada di proyek yang keluar, kita saja yang garap di sini sendiri. Kita paham masalahnya, kita kembangkan sendiri aja, nggak diproyekkan. Artinya kita punya keahlian, kemudian walaupun kita punya uang dan kita punya keahlian, baguslah kita kerjakan sendiri karena kita ahli di bidang itu. Jadi kondisinya seperti itu aja sebenarnya, adanya pertukaran seperti itu aja. Mereka punya uang tapi nggak ahli. Kemudian sementara kita di kelompok yang ahlinya, maka jadi pertukaran keahlian digantikan dengan uang mereka. Uangnya pindah ke kita, keahlian kita pindah ke mereka, mereka menggunakan keahlian kita. Simpel sebenarnya. Jadi nggak perlu puyeng-puyeng mikir seperti itu, logika saja. Kemudian yang ketiga, bila benar nilai 20, apabila ada proyek perangkat lunak, siapa saja personel yang terlibat dalamnya. Kalau Anda puyeng memikirkan proyek perangkat lunak itu, bandingkan aja dengan proyek perumahan atau proyek yang sejenis itu. Lihat aja, siapa sih yang terlibat di dalam sebuah proyek. Yang pasti pemilik atau user itu ada pemiliknya. Sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang ketiga ini, siapa yang terlibat? Kalau Anda misalnya bikin baju di tailor atau di tempat jahit, kan ada pemilik baju, Anda pelanggannya, kliennya, Anda pemilik baju, dan ada tukang jahitnya. Kalau kita perlebar lagi, kalau tukang jahitnya sedikit agak keren, ada pemilik usaha. Yap, udah saya masukkan. Yang lain yang terlambat itu diabaikan aja. Jadi saya lanjut aja dulu. Waktu kita berjalan juga. Gak apa-apa. Kita lanjut aja dulu. Kita abaikan aja. Ini waktu terbatas juga nih. Kemudian tadi saya bahas kalau kita ke tukang jahit misalnya, kita menjahit pakaian. Nah, yang pertama yang ada itu adalah kita sebagai kliennya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah penjahitnya, berarti 1 dan 2.
Kemudian kalau penjahitnya lebih agak kerenan dikit, tentu ada pemilik usaha tempat jahit tersebut, pimpinannya nanti dia di bawahnya ada, misalnya nanti di bawahnya itu ada pengawas pekerjanya, kemudian di bawahnya lagi ada, baru ada tukang jahit, banyak tukang jahit di bawahnya. Itu contohnya saja. Kalau di proyek, yang pertama sudah pasti ada pemilik dari proyek tersebut. Nah, pemilik dari proyek ini karena dia nggak punya keahlian, biasanya dia juga menyewa. Nggak bisa saya approve lagi, saya udah presentasi ini, nggak bisa saya pindah-pindah layar. Jadi diabaikan aja, seluruhnya nonton ke komputer yang lain saja. Jadi saya lagi presentasi, nggak mungkin saya pindah-pindah layar. Jadi saya fokus dulu ya, jangan diinterupsi dulu. Oke, lanjut. Eh, nggak presentasi lagi ya, saya ini nggak presentasi lagi. Oke, saya ulang lagi. Jadi dalam sebuah proyek itu, yang pertama itu adalah pemilik dari proyek tersebut. Pemilik karena dia juga nggak ahli di bidang proyek itu, dia juga menyewa jasa ahli lainnya untuk menentukan spesifikasi apa yang mereka inginkan. Itulah yang disebut dengan konsultan ahli. Jadi dia nyewa konsultan yang tujuannya nanti untuk berhadapan dengan pengembang tentang apa yang mereka inginkan. Jadi di sini mereka akan diskusi, dan setelah semuanya terungkap, konsultan ini akan membuatkan eh, berapa perakiraan dana, waktu pelaksanaan, alat yang akan digunakan, dan spesifikasi yang dibutuhkan terhadap proyek tersebut. Nah, setelah ini didapatkan, setelah ini diperoleh semuanya, maka selanjutnya biasanya mereka umumkan berupa lelang, diumumkan lelang supaya para pengembang bisa untuk memasukkan penawaran mereka. Mereka memasukkan penawaran mereka. Setelah mereka memasukkan penawaran mereka, nanti akan diseleksi beberapa yang terbaik sehingga akhirnya satu tim dianggap sebagai pemenang. Biasanya seperti itu. Kenapa kok mesti ada proyek dilelangkan? Sebenarnya sederhana juga. Lelang itu tujuannya untuk mencari para pelaksana dari pekerjaan itu yang berkualitas. Jadi kita menseleksi mana yang memenuhi persyaratan, kita kerucutkan lagi sampai semua syarat itu terpenuhi. Jadi muncullah perusahaan A mengajukan penawaran, perusahaan B mengajukan penawaran, masukkan proposal, C juga begitu. Kemudian diseleksi dokumennya mana yang dianggap paling baik, pengalamannya mencukupi. Kita lihat juga jejak rekam mereka pernah menggarap proyek apa-apa saja. Baru nanti mereka kita nilai semuanya, kita ranking, dan nilai tertinggi itu yang ditetapkan sebagai pemenang. Nah, kalau udah menang baru nanti diikat dengan kontrak. Setelah diikat dengan kontrak, baru nanti ada pelaksanaan pekerjaan. Dan pekerjaan itu nanti akan diawasi oleh konsultan pengawas namanya. Ada lagi konsultan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan itu apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi poin yang ke sini, jadi dalam proyek perangkat lunak itu yang terlibat setidak-tidaknya pertama pemilik, yang kedua adalah konsultannya. Kemudian konsultan ini nanti kalau kita ambil dari sisi satu lagi yang pengembangnya ini, pengembangnya itu nanti ada pimpinan proyeknya. Kalau di perangkat lunak ada pimpinan proyeknya, kemudian ada sistem analisnya, kemudian nanti ada programmernya, dan ada testernya, penguji, dan ada bantuan teknis atau teknisinya. Itu setidaknya itu harus ada. Nah, apakah orang-orang atau organisasi ini bisa diubah-ubah? Bisa, sesuai dengan kepentingan. Kalau misalnya kita anggap peran dari bantuan teknis nggak diperlukan, ya berarti kita nggak usah masukkan bantuan teknis. Jadi nanti di mata kuliah manajemen proyek itu akan lebih dijelaskan oleh dosen yang bersangkutan di beberapa semester depan sudah akan mendapatkan mata kuliah namanya manajemen proyek. Jadi yang terlibat itu aja, pemilik, secara garis besar dua dulu, pemilik dan pelaksana atau pengembang. Nah,
Di pengembang ini ada lagi bagiannya, ada tim pro-nya, pimpinan project, ada namanya sistem analis di situ, ada lagi namanya programmer di situ, ada lagi namanya tester di situ, dan ada lagi bantuan teknis tersedia juga di sana. Nah itu jadi dari dua pecah, yang dua itu dipecah lagi jadi beberapa bagian. Jadi ini akan dijelaskan lebih detail oleh dosen yang mengasuh mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi kalau salah namanya prodi TI. Kalau di prodi lain ada yang manajemen proyek saja, jadi nanti akan bisa terima lebih detail tentang itu. Nah yang terakhir, yang ini poinnya paling besar, ini kan yang saya sampaikan di minggu yang lalu di video yang kemarin, tuliskan secara lengkap dan serta dengan gambar tentang mekanisme generik. Kata kuncinya mekanisme generik. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan metode-metode lain, misalnya ada waterfall, ada misalnya spiral, kemudian ada misalnya iteratif, tidak ada hubungannya ke sana. Nah, ada itu mekanisme generik itu yang seperti yang saya sampaikan yang lalu, ada fase komunikasi, ada planning, ada kemudian di situ modeling, kemudian ada di situ prosesnya, ada eksekusi, ada namanya deployment. Jadi 5 fase itu saja. Nah sekarang di kuliah sesi ini kita mau fokus ke fase yang pertama dulu, fase komunikasi, itu yang berkaitan dengan penugasan kelompok kemarin. Jadi di penugasan kelompok yang kemarin saya juga sudah sampaikan videonya tadi malam, sekilas kira-kira seperti apa tugas-tugas dari kelompok tersebut. Dan dalam 1 minggu ke depan saudara sudah bisa mulai bergerak untuk melakukan survei ke sekolah yang dimaksud. Kalau dapat sekolahnya nggak usah jauh-jauh, mungkin saudara cari di kawasan Pekanbaru saja, dan akan beruntung sekali kalau saudara dapat mencari sekolah lain yang ada di sekitaran kampus kita saja. Saking hemat, juga boleh katakan dekat, dan selain itu juga mudah saya akses, karena nanti beberapa sekolah itu saya juga bisa telepon mereka, saya juga bisa tanyakan apakah ada mahasiswa saya ke sini, karena rata-rata di beberapa SMA dan di SMK itu ya setidaknya di setiap sekolah itu biasanya selalu ada itu alumni dari kampus kita, jadi guru di sana, bisa kontak mereka tentang perkembangan dari kelompok yang melaksanakan tugas ini. Nah, fokus dari materi itu adalah, jadi kalau saya bikin semacam bentuk secara garis besar sebentar. Oke, jadi ini ya. Nah, jadi di fase komunikasi ini ada beberapa aktivitas detailnya atau turunan dari fase komunikasi ini. Jadi fase komunikasi ini adalah semacam bentuk interaksi atau berhubungan antara kita sebagai pengembang dengan pihak klien, dalam hal ini sekolah. Apa yang dikomunikasikan, sebentar dulu. Bentuk komunikasi itu kemarin sudah saya sampaikan, ada yang lisan dan ada yang tertulis. Kalau lisan itu dilakukan dengan cara wawancara. Kalau tertulis dilakukan dengan cara dalam bentuk korespondensi, surat menyurat dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya Anda melakukan wawancara, tentu ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Sebaiknya waktu bertanya, ajukan pertanyaan yang terbuka. Jangan kurangi menanyakan
dengan pertanyaan yang tertutup. Buat pertanyaan tertutup, satu tanya, satu jawab. Kalau pertanyaan terbuka, satu pertanyaan akan memunculkan banyak rangkaian-rangkaian atau jawaban yang diberikan. Nah, itu daftar pertanyaan. Jadi dalam melakukan wawancara tentu kita harus punya daftar pertanyaan. Kenapa demikian? Kalau daftar wawancara itu atau daftar pertanyaan itu, tentu kita harus tahu kita mau nanya sama siapa. Itu yang penting catatan. Pertanyaan yang Anda ajukan ke kepala sekolah tentu nggak akan sama dengan level di bawahnya. Dengan wakil kepala sekolah, pertanyaannya beda lagi. Dengan staf guru, beda lagi. Dengan staf TU, beda lagi. Nah, tentu kita harus lihat dari struktur organisasi, bahwa dalam sebuah organisasi kan ada tingkatan manajemen tuh. Ada manajemennya level atas, ada manajemen level menengah, dan ada manajemen level bawah. Kalau manajemen level atas, contohnya kalau di sekolah itu kepala sekolah. Kalau manajemen level menengah, contohnya itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah sama ketua jurusan atau ketua program studi. Kalau di level bawah, itu biasanya kepala usaha dan sejenisnya itu. Jadi makin ke atas dia akan tahu secara umum, makin ke bawah dia akan tahu secara teknis, secara detail. Jadi kalau saya analogikan ke kampus misalnya, kalau seperti Pak Susandri sebagai ketua, dia hanya tahu segala sesuatunya itu dari sisi pandang global saja. Dia cuma ingin tahu misalnya semester ini total mahasiswa yang aktif berapa orang, siang berapa orang, malam berapa orang. Cuma itu yang beliau butuhkan. Nah, kalau di prodi mesti tahu. Kalau di prodi teknik informatika, mahasiswa lokal A yang aktif berapa orang, lokal B berapa orang, apakah perlu kelas yang digabungkan atau tidak, itu di level menengah atau di prodi. Kalau di level teknis seperti di misalnya di PAK atau level yang setara itu, dia detailnya mesti tahu si ini backgroundnya dari SMA mana atau SMK mana, kemudian IPK-nya detailnya berapa, apa mata kuliahnya berapa, dia mesti ulang lagi. Itu dia tahu apa mata kuliah yang diambilnya semester ini, sangat detail sekali. Nah, jadi seperti itu dalam susunan sebuah sistem manajemen. Jadi artinya manajemen level atas, menengah, dan bawah di dalam sebuah manajemen mereka memiliki tingkat kekompleksan dari data yang mereka miliki. Tetapi kalau dilihat dari sisi pandang keputusan, itu dampaknya akan berbeda-beda untuk setiap level. Misal, kalau manajemen level atas membuat keputusan, maka akan berdampak ke bawah semuanya. Contoh, apa kata Pak Sandri? Besok kita semuanya harus berpakaian putih, kata misalnya. Berpengaruh semua ke bawah, terlaksana semua ke bawah. Coba hal itu dibilang oleh misalnya di level bawah, bagian teknis misalnya. Besok kita pakai baju putih. Tentu yang lain pertanyakan, apa alasan kita putih? Siapa menginstruksikan? Di atas nggak ada instruksinya, kenapa kok kami disuruh pakai baju putih? Nah, jadi nggak ada dampak, nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau di atas dampaknya langsung berpengaruh ke bawah. Tetapi dari sisi intensitasnya, tingkat atau jumlah pembuatan keputusan yang ke bawah, semakin ke bawah makin banyak. Jadi misalnya kayak di BAK sering membuat keputusan-keputusan yang sifatnya teknis. Hari ini mencetak KRS mahasiswa, hari ini meminta kedatangan dosen, banyak kegiatan-kegiatannya atau keputusan yang dibuat. Tapi kalau yang di atas, keputusannya sekali-sekali saja, misalnya masuk tanggal sekian, berpengaruh masuk, ujian tanggal sekian, langsung berpengaruh. Jadi nggak tiap waktu, ada waktu-waktu yang ditentukan, tapi dampaknya langsung terasa ke bawah. Nah, kembali ke sini, tugas yang saudara lakukan. Tentu yang pertama saudara harus tahu dulu
cara mengklasifikasikannya. Ini sudah saya buatkan contoh beberapa nih. Nah, jadi nanti caranya tiap kelompok itu ini dibuang aja kalau pas sudah daftar pertanyaannya. Jadi kepalanya ini dibuang bagian ini. Nah, ini dibuang aja daftar pertanyaan. Kemudian objek nggak apa-apa. Nah, kemudian target ini harus dijelaskan targetnya. Kalau di sekolah itu kira-kira targetnya di manajemen level atas siapa yang mau diwawancara, misalnya Capsek. Nah, tentu nanti pas Anda turun ke level bawahnya itu Anda susun lagi data pertanyaannya di bawah. Pertanyaan targetnya misalnya Capsek, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan misalnya. Kesiswaan. Kemudian targetnya siapa lagi? Teman-temannya di sekolah. Nah, Wakepsek bidang kurikulum misalnya. Jadi saya nggak tahu persis berapa bidang di sekolah itu, saya nggak tahu. Jadi ini dilengkapi aja. Jadi ada beberapa ini. Nah, ini level atas, ini menengah. Kemudian lanjut lagi. Kalau di SMK biasanya ada jurusan. SMK Wakepsek bidang kesiswaan. Nah, ini langsung masuk ke level menengah ini. Kedua jurusan, satu jurusan aja, jurusan lain nggak usah, karena biasanya konsep kerja sama contoh. Nah, jadi siapa lagi yang mau wawancara? Selanjutnya misalnya kepala tata usaha. Nah, terus siapa lagi yang mau tanya? Operator. Kepala TU. Nah, di TU itu ada nanti itu karyawan yang teknisnya gitu, anggapnya lah namanya operator atau staff ya, staff, karena ini bagian level entry point namanya, bukan entry point, level entry level, artinya di sini data boleh dikumpulkan, boleh katakan level paling bawah nih, staff dari TU itu, misalnya seperti mengumpulkan bukti pembayaran uang SPP ke siswa, menyerahkan foto. Jadi yang berhadapan langsung, kontak langsung dengan siswa itu ya staff itu. Nah, itu tanyakan kalau di supermarket tuh kasir tuh, tanyakan tuh dengan tampilannya program seperti apa, kemudian apa-apa aja yang dikerjakannya sehari-hari, kemudian prosedur kerjanya gimana, tanyakan seperti itu. Oke, kemudian ini guru belum saya masukkan, guru. Oke, itu guru juga ditanya, guru dalam ngajar siswa apa yang dilakukannya sampai dia menyerahkan nilai. Guru jangan lupa juga wali kelas gitu. Karena tugas guru dengan wali kelas beda. Wali kelas itu sebenarnya guru. Di saat dia guru, dia berperan menjalankan tugas pengajaran. Di saat dia sebagai wali kelas, dia bertugas untuk mengelola kelas, termasuk sampai yang berurusan dengan kepentingan siswa, seperti raport siswa, kemudian hubungan dengan orang tua dari siswa. Nah, seperti itu harus dimasukkan. Nah, mulai dari satu dulu, Capsek. Capsek ini tentu Anda harus tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terkait dengan Capsek. Jangan tanyakan ke Pak Kepala Sekolah, Pak, berapa? Bagaimana cara siswa baru mendaftar ke sekolah ini, Pak? Tanyakan Capsek itu nggak cocok. Cocoknya itu ke TU. Jadi ke staf TU cocok itu ditanyakan. Nah, berarti
Kalau Kepsek, apa saja bagian yang ada di sekolah ini Pak atau Bu misalnya. Nah, yang bagian bawah ini nggak saya bahas ya. Nanti saya mau lihat dulu yang saudara kerjakan. Jadi jangan saudara main loncat-loncat aja ke sekolah, langsung buat dulu, lihatkan sama saya, nanti saya komentari, diperbaiki dulu, baru Anda turun. Nanti pas Anda minta data, nanti malu-malu ini ketawa aja nanti, oh begini gitu. Jadi Anda berangkatnya saya bekali dulu, saya cek dulu daftar pertanyaannya itu apakah sudah layak untuk diajukan atau belum. Tapi ini sudah mulai kerjanya sifatnya maraton nih, nggak bisa berhenti nih. Nah, kita lihat dulu yang tugas Kepsek. Coba kita telah apa-apa saja bagian yang ada di sekolah ini, Pak atau Bu. Itu nanya kepala sekolah, jangan samakan dengan nanya ke guru, jangan samakan nanya ke staf TU. Misalnya, uh, misalnya di awal, Pak mohon maaf, saya mau tanya apa-apa saja divisi-divisi atau bagian-bagian yang ada di sekolah ini. Nah, kemudian dia akan jawab, divisi kami ada namanya divisi kesiswaan, bagian kesiswaan, ada bagian akademik, ada bagian yang kayak rumah tangga, ada bagian tata usaha. Nah, jadi strukturnya bisa dilihat nanti itu katanya. Nah, kalau dia bilang seperti itu, strukturnya dapat dilihat nanti itu. Tagih nanti ke struktur itu mana strukturnya Pak. Nah, kemudian tanyakan lagi berikutnya, bagaimana bentuk struktur organisasi dari sekolah ini. Nah, biasanya jawabannya tuh langsung ini, panggilnya sekretarisnya atau siapa gitu. Tolong ini bawa dokumen sini lah, tunjukkan ke saya gambar struktur lah kata. Nah, jadi eh, kalau kita mengembangkan aplikasi di sana, mereka juga butuh, tentu mereka proaktif untuk melayani itu. Bagaimana bentuk strukturnya, itu harus gambar yang tunjukkannya itu, nggak diceritakan, tunjukkannya gambarnya. Ini gambarnya, ini di atas kepala sekolah, di bawah kepala sekolah ada strukturnya, bawahnya ini aja. Nah, kemudian setelah struktur dapat, di gambar struktur itu kan ada bagian-bagian nampak tuh di kotak-kotak itu, nampak nanti itu. Nah, ditanyakan satu tuh, bagaimana uraian pekerjaan yang ada pada struktur tersebut. Nah, jawabannya tentu nggak bisa lepas dari omongan kepala sekolah saja. Ini yang dikejar dokumennya. Dia akan menjawab, oh itu kami punya dokumennya. Boleh nanti saya fotokopi aja Pak ya, di fotokopi nanti. Nah, kemudian di dokumen itu biasanya tertera tuh tugas-tugas kepala sekolah 1, 2, 3, 4, 5. Tugas-tugas wakil kepala sekolah bidang kurikulum 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tuh. Nah, kemudian apa job deskripsi dari kepala sekolah? Jadi job deskripsi kemudian pekerjaan dari kepala sekolah tuh, nah, ini diomongin oleh kepala sekolah nih. Tugas saya tuh begini, selengkapnya dapat dilihat pada buku itu. Jadi jelas kewenangan dari seorang kepala sekolah. Nah, jadi ini pertanyaannya belum selesai nih, masih banyak yang bisa dikembangkan nih. Misalnya gini, software yang ingin Bapak atau Ibu kembangkan itu di sini mencakup hal-hal apa saja. Nah, tentu jawabannya nanti dari kepala sekolah ini, oh saya minta semua hal yang ada di sekolah ini supaya dikomputerisasi. Atau menyempit, oh begini katanya, begini ya dek ya katanya, karena anda mahasiswa kerja kan udah dek biasanya tuh. Nah, begini ya dek ya, saya pengen supaya saya bisa memantau kehadiran guru-guru, saya bisa apa lagi, melihat siapa guru yang jarang masuk, siapa siswa yang siswa-siswa kelas apa saja yang paling bagus nilainya produktif. Jadi kan yang umum aja kan, siswa satu kelas mana saja yang mengalami penurunan.
Nanti kalau yang menurut ini kan saya panggil wali kelasnya, satu guru wali kelasnya, nanti ada salah di sana. Saya juga bisa katanya misalnya melihat berapa orang calon siswa yang sudah mendaftar, totalnya saja katanya. Itu sekolah gitu tuh, pengennya begitu. Atau misalnya, oh untuk sementara ini saya hanya fokus pada aplikasi untuk misalnya surat menyurat saja di sekolah ini gitu ya. Bisa gitu. Bisa saja. Karena toh nanti tugas saudara kan nggak sampai membuat program yang hanya mengumpul. Intinya begini aja. Ini aja saudara asah terus menerus, saudara akan bisa melihat secara persis bagaimana rencana dalam pembangunan sebuah tempat rumah. Jadi jangan pula berprasangka bahwa programmer itu langsung bekerja begitu saja, apa yang ada di otak dia langsung diketik saja, nggak bisa seperti itu. Jadi inilah nyawa terbentuknya dari sebuah aplikasi. Jadi kalau saudara misalnya, wah saya mau buat program skripsi, saya dulu depan laptop seperti aja langsung ke saya nggak bisa. Jadi semuanya berawal dari pemahaman sistem dulu. Nah inilah tugas kita analis. Sebenarnya tugas kita ini bukan buat program, tugas kita itu untuk mengungkap kebutuhan dari pemakai, untuk kita deliver ke programmer, menerjemahkan maksud dari pemakai itu ke programmer, tolong dia begini. Sama seperti seorang arsitek yang menerjemahkan keinginan dari pelanggannya itu kepada tukang. Jadi tukang nanyanya ke arsitek. Nah, kalau arsitek nanyanya ke pemilik rumah, Pak pengen rumahnya seperti apa, Pak? Lantai 2, lantai 3, atau lantai berapa? Pengennya tangganya di mana, Pak? Kemudian colokan listriknya pengennya di mana-mana aja, Pak. Itu arsitek yang ngomong sama pemilik rumah. Kalau tukang nggak boleh nanya sama pemilik rumah, dan pemilik rumah juga nggak boleh menegur tukang gitu. Paling pemilik rumah cuma bilang ke arsitek beserta timnya, kan ada mandor di sana tuh, cuma bilang itu kayaknya saya pengen dirubah bagian itu, atau arsitek yang memutuskan. Jadi saudara harus pahami itu. Jadi nanti programmer nggak ada hubungan dengan kepala sekolah. Jangan sampai suruhlah programmer, datanglah programmer lah ke kepala sekolah, tanyakan pengennya seperti apa. Itu berarti penyuruh programmer berperan sebagai sistem analis. Jadi sekarang tugas kita sebagai analis itu adalah menjembatani kebutuhan dari pemakai atau user kita itu kepada programmer. Nah, supaya nyambung komunikasi antara pemilik ini dengan programmer, maka kita kualitas analis itu kita tanyakan apa enggak, apa yang diinginkan itu. Jadi kita yang mendeliver apa yang diinginkan oleh user daripada programmer. Tolong you buat seperti ini. Kita yang negur nanti ke programmer kalau salah, ini kamu salah nih, pengennya begini. Kita yang menjelaskan sama programmer. Dan programmer juga wajib bekerja sesuai apa yang saya instruksikan. Jadi programmer itu nggak bisa nanti kesepakatinya sampai program selesai dan diserahkan gitu saja. Enggak, dia harus mengerjakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah ini masih bisa disusun lagi nih. Jadi software yang Bapak inginkan atau Ibu inginkan dikembangkan mencakup hal-hal apa saja. Tuh, juga tidak saya pengennya begini. Nah, Anda susun daftar pertanyaan itu, ya barangkali untuk masing-masing item ini cukup sekitar 15 daftar saja. Kepala sekolah 15, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan juga 15, dan seterusnya juga semua daftar itu yang terlanjutkan sampai nanti 15. Nah, tentu dalam menyusun kata-katanya ini juga penting. Nah, kalau di sini apa-apa saja bagian yang ada di sekolah ini. Kalau Anda buat apa saja bagian yang ada di sekolah ini, berarti jawabannya tunggal gitu. Kalau apa-apa berarti ada beberapa. Nah, termasuk juga bagaimana cara kita menyederhanakan bahasa di saat bertanya. Bolehlah di daftar pertanyaan bahasanya itu formil, tapi waktu mengajukan pertanyaan itu bisa aja dengan bahasa gaya kita aja. Pak, gini Pak, kita pertanyaan saja pertama apa-apa saja bagian yang ada di sekolah. Pak, maaf Pak, di sekolah ini bagian yang ada itu atau divisi-divisi yang ada itu apa-apa aja sih Pak? Saat seperti itu. Nah, supaya artinya kita bertanya dengan bahasa yang mereka mudah pahami. Kalau ini biarlah tinggal
di kertas. Jangan sampai pas mau bertanya dilihat pula di kertas, Pak, pertanyaan pertama, satu, apa saja bagian yang ada di sekolah ini. Nah, dia yang tidak seperti itu. Jadi itu hanya sudah translate ke otak kita lagi yang menerjemahkan dengan gaya bahasa kita ke kepala sekolah. Jadi waktu bertanya itu tentu kita ubah, kalau di teksnya apa-apa saja bagian yang ada di sekolah ini. Pak, maaf Pak, saya pengen tahu di sekolah ini bagian-bagian yang ada itu apa-apa aja ya Pak. Bagian-bagian yang Anda maksud, katanya, kejar terus. Maksud saya, di bawah Bapak ada unit apa-apa saja. Oh, itu ada di struktur. Boleh saya lihat strukturnya Pak? Berarti yang kedua terjawab langsung tuh. Itu ya, tidak, itu kan ada di struktur tuh, kata. Oke, di struktur. Boleh saya lihat gambar strukturnya Pak? Boleh? Oke, mana Kak? Dilihat struktur. Oh, ini ada beberapa bagian, ada 4 kepala. Oke, saya lihat yang pertama ini Pak. Kalau Wakeptek bidang kurikulum ini tugasnya secara umum apa-apa aja ya Pak? Kalau waktu itu kepala sekolah bidang kurikulum ini tugasnya ini, kalau kesiswaan tugasnya ini. Itu nanti Anda rekam. Baru nanti di pas ketemu di wakil kepala sekolah bidang kesiswaan atau di yang bidang kurikulum, nanti akan ketemu tuh log enggak. Nah, kemudian baru nanti Anda kejar dokumen-dokumen yang diperlukan itu, di fotokopi SOP-nya, di copy aturan-aturan yang ada di sekolah itu. Jadi saudara ke sana tentu sudah harus dengan bekal yang cukup. Jadi jangan Anda buat daftar pertanyaan tanpa cross check ke saya, langsung Anda pergi saja. Pas sampai di sana Anda kebingungan, mereka juga bingung. Jadi kalau tidak ada, tapi gini, harus dengar ini hanya sebagai simulasi saja. Jadi jangan Anda jadikan semacam beban pikiran pula. Ini simulasi. Kalau simulasi itu kan semacam apa? Membuat sesuatu yang ada kemiripannya dengan kerja dari sistem analis. Jadi kalau simulasi itu kan, kalau orang kayak ini petinju misalnya, kan ada tuh lawan latih tandingnya tuh, sparring partnernya, misalnya dia bertarung gitu. Jadi Anda juga, saya inginnya seperti itu, sebelum Anda memasuki dunia developer yang sesungguhnya itu, saya hadapkan pada simulasi dunia developer. Jadi pas masuk ke dunia itu Anda seperti pindah ini aja, pindah tempat aja dari kampus masuk langsung ke dunianya sesungguhnya. Nah, itu Anda harus merasakan seperti itu, gitu. Anda harus merasakan feel-nya sendiri, apa yang akan dilakukan, apa yang mesti dilakukan, dan bagaimana cara melakukan action untuk tugas-tugas yang seperti itu. Itu yang penting. Jadi susunlah sedemikian rupa, tentu saya tidak akan melepaskan Anda dengan tangan kosong ke sana. Jadi sekarang 1 minggu ini ketua tim tolong pandu bersama teman-temannya, buatlah daftar pertanyaannya itu. Dan tolong jangan Anda gunakan jangan tugas ini Anda hack pula. Itu kan dengan kelompok lain pertanyaannya sama aja, copy paste aja dari kelompok-kelompok lain, itu sangat berbahaya. Karena mengambil sesuatu dengan kondisi yang Anda tidak pahami sama sekali itu sangat berbahaya. Maka untuk itu setiap tim susunlah, karena pasti daftar pertanyaan yang akan muncul nanti itu bakal berbeda-beda dari masing-masing kelompok. Dan pertanyaan yang saya akan ajukan ini bisa aja perlu pembenahan lagi, perlu dipoles-poles lagi. Artinya begitu saya susun daftar pertanyaan itu tak langsung sempurna, butuh dibaca lagi, direnung-renungkan, kira-kira dengan bertanya ini data itu yang saya inginkan. Tapi kita sudah tahu data itu yang kita dapatkan,
cara ngajukan pertanyaannya gimana. Jadi sama seperti Anda misalnya lupa nama seorang teman Anda dan Anda pengen cari tahu, tapi Anda punya sedikit info tentang dia. Dia misalnya berasal dari Lipat Kain. Di Lipat Kain itu dia tinggal di samping pom bensin misalnya, tapi Anda lupa namanya. Nah, tentu contoh Anda bertanya di media sosial kayak di Facebook misalnya. Anda ajukan pertanyaan yang spesifik. Saya lagi cari teman. Teman saya itu tinggal di Lipat Kain, berarti udah ngejut ya. Di Lipat Kain itu ada pom bensin, dia tinggal di samping pom bensin itu. Tapi saya lupa namanya. Ada yang kenal nggak? Nah, jadi kalau ada yang merasa tinggal di Lipat Kain dan dia juga tahu dengan pom bensin itu, pasti langsung jawab. Nah, gitu juga kita ngajukan pertanyaan ke kepala sekolah itu. Jadi yang Anda kejar data apa? Nggak usah Anda kejar pula data sejarah berdiri sekolah itu, nggak usah. Kan kita mau bangun aplikasi. Kalau aplikasi itu kita bicara hari ini dan sekarang. Jadi dari present to future, bukan dari present ke past. Jadi kondisinya itu yang kita batasi datanya itu kapan yang mesti kita peroleh. Nah, kalau mesti Pak uraikan sejarah berdirinya sekolah ini, itu nggak usah. Jadi kalau sekolahnya ngomong dengar aja. Jadi kalau misalnya apa? Nah, satu lagi nanti tentu pada waktu ada turun ke sekolah, tampillah seperti mahasiswa selayaknya dan tampillah seperti orang bertamu selayaknya. Itu Anda nggak pakai kaos oblong, nggak pakai sepatu kets, nggak pakai apa sendal misalnya, itu sesuaikan dengan kondisinya. Sebaiknya buat janji untuk ketemu nanti. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi Anda sudah mulai turun ke sekolah untuk menjalani proses ini. Yang paling penting itu adalah Anda merasakan feel-nya itu, menjalaninya itu. Yang saya inginkan Anda merasakan feel-nya itu. Nah, tentu begitu Anda merasakan feel-nya itu atau suasana naturalnya itu, Anda tidak berbicara sesuatu tanpa Anda pernah merasakan feel-nya itu. Jadi kalau di sini aja kan bisa aja saya reka-reka aja data sekolah kan bisa aja sebenarnya. Tapi tentu yang saya inginkan itu adalah saudara merasakan sendiri rasanya itu yang penting. Nah, jadi untuk itu para ketua kelompok silakan dikoordinir teman-temannya dalam menyusun daftar pertanyaan tersebut. Setelah daftar pertanyaan tersebut tersusun secara bertahap per kelompok, tunjukkan dengan saya daftar pertanyaannya itu, nanti akan kita diskusikan. Ada yang perlu ditambah dan segala macam, nanti itu ada hal-hal yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. Dan satu lagi, kalau misalnya kelompok itu saya anggap kurang greget di dalam mengerjakannya, ya bisa aja saya panggil untuk rapat, untuk hadir di sini, kemudian saya jelaskan misalnya bisa aja seperti itu. Nah, kalau itu seminggu depan itu buat daftar pertanyaan itu paling penting itu diselesaikan, dan bila mana Anda sudah siap ya silahkan nanti diperlihatkan kepada saya, kemudian baru nanti saya komentari. Kalau saya nyatakan sudah layak untuk turun ke lapangan, maka silahkan langsung action. Nah, supaya Anda bisa merasakan suasana itu. Dan saya akan memberikan apresiasi kalau Anda datang ke sekolah yang nggak ada sangkut pautnya dengan Anda sama sekali. Artinya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pertemanan, karena nggak pernah sekolah di situ. Anda langsung merasakan tantangan sendiri gimana caranya menghadapi kondisi seperti itu. Itu akan saya berikan apresiasi khusus kalau ada yang mampu melakukan hal seperti itu. Tapi dulu juga pernah ada kelompok seangkatannya Pak Kusairi dulu, kan saya paksa dulu turun ke lapangan. Akhirnya pihak sekolahnya protes ke kampus, Pak, mahasiswanya ini nakut-nakutin kami kalau nggak buat program dengan mahasiswa itu, katanya ada teguran dari dinas pendidikan,
nggak seperti itu kali ya. Jadi sampaikan saja bahwa ini adalah salah satu persyaratan dalam rangka menempa pribadi dari mahasiswa untuk mendalami pengetahuan terkait dengan software engineering. Jadi ya ada unsurnya untuk penempaan pribadi, begitulah kira-kira. Jadi bagaimana pribadi itu jika terbentuk itu harus dirasakan suasananya itu. Nah, dan tentu saja kondisi seperti ini saya sudah mengalaminya berkali-kali. Jadi dengan baju saya bukan baju sebagai dosen, baju sebagai developer, jadi sebagai konsultan. Ya, kondisi saya tuh di konsultan ada kondisinya dua. Ada kondisinya itu saya sebagai orang yang mengajukan benar-benar dari nol, artinya nggak ada kontak sebelumnya saya ajukan, itu umumnya ditolak. Banyak ditolaknya daripada diterima. Jadi kalau ya pas diterima, plong banget. Di proposal, penawaran, kemudian ada pembahasan segala macam. Nah, kalanya mereka menolak misalnya. Kalanya mereka terima. Dan ada kalanya ada proses yang melalui tender dan dimenangkan, dilaksanakan. Kalau tender ini lebih enak karena saya diberikan ruang selebar-lebarnya untuk akses ke mereka, itu lebih enak. Tapi kalau yang dari nol ini kita membuka pintu orang, artinya kita belum dibukakan pintu. Kalau dilelang kan kita menang, berarti pintu dibukakan untuk kita, karpet merah dibentangkan, kita bebas akses. Tapi kalau proposal saya ngajukan, kita yang ngetuk pintu, itu tergantung orang apakah dia mau bukakan pintu atau tidak. Kalau dia bukakan pintu baru kita bisa masuk gitu. Nah, itu nanti akan banyak kondisi-kondisi yang seperti itu. Sekarang kondisinya Anda itu adalah kondisi Anda tidak ada kontak sama sekali, jadi Anda ngakses ke sana. Gimana caranya supaya dapat gitu. Nah, bisa aja nanti Anda dioper-oper, bisa aja itu kan berasa nanti Anda akan diarahkan ke bagian ini, bagian itu, dan segala macam. Nah, jadi kalau lebih bagusnya lagi nggak usah langsung rame-rame kayak ini, kayak dalam film rame-rame gitu datang, nggak seperti itu. Mungkin 2 orang saja dulu misalnya dijajakan, setelah 2 ini goal misalnya, baru dilanjutkan ke tim berikutnya, dia serentak, yang satu pergi ke TU, satu pergi ke Guru, satu lagi pergi ke Wakepsek. Nah, ada 5 atau 6 misalnya, ya bagi-bagi tugas cepat gitu, rekam pakai handphone atau media lain, ya sudah seperti itu. Nah, kalau sudah terlaksana seperti itu, nanti baru kita balik lagi ke suasana kampus. Kita baru diskusikan apa yang Anda jumpai, kelompok 1 apa yang Anda jumpai, kelompok 2 apa yang Anda jumpai. Kalau Anda jumpai ini apa, mana fotonya, mana bukti suaranya, mana bukti rekamannya, seperti itu aja, saya membuktikan itu aja. Intinya saya kan audit aktivitas. Nah, di sesi hari ini sesinya saya rekam, jadi nanti akan saya upload pada YouTube. Silahkan nanti dikunjungi lagi supaya Anda bisa mengulang-ulang kembali atau mereview kembali. Dan bagi yang nggak masuk hari ini juga bisa melihat di sana, sehingga tidak ketinggalan dari materi kuliah yang dilaksanakan pada hari ini. Oke, saya rasa untuk hari ini sesinya sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan.